Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tashhadu biha kullu jawarihi wal janan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita subuh ini sudah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Kita sholat subuh dan alhamdulillah kita bisa berjamaah. Selanjutnya mari kita bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga salawat kita semakin mendekatkan diri kita dengan Rasulullah dalam rangka menambah ibadah kita dan kita sesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh beliau. Jamaah subuh rahimakumullah. Pertama saya hanya mengingatkan kita kembali agar kita semakin bersemangat untuk berjamaah subuh. Sabda Rasulullah yang senantiasa kita dengarkan disampaikan oleh mubalik, bahkan kita yang membaca sendiri hadis itu. Beliau bersabda, "Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Summa ya'rujul ladzi batu fikum fayas'aluhum wa huwa alamu bihim. Kaifa taraktum ibadi? Taraknahum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Kata Rasulullah, bumi ini dijaga oleh dua malaikat khusus. Jadi penjaga khusus dua, ada yang jaga siang, ada yang jaga malam. Jadi tadi sementara kita sholat masih dijaga oleh malaikat penjaga malam. Sekarang sudah digantikan oleh malaikat penjaga siang dan sekarang kita dijaga oleh malaikat penjaga siang. Kenapa malaikat ini diperintahkan Allah untuk menjaga bumi ini sekaligus menjaga kita semua? Ini dalam rangka kita ini hambanya kan diwajibkan untuk beribadah, apalagi 5 waktu itu. Nah, subuh itu termasuk salah satu ibadah yang agak sulit dikerjakan oleh umat. Oleh karena itu, pertemuan dua malaikat itu subuh dan asar sesuai dengan hadis. Karena malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam itu ketemunya di dua waktu sholat ini. Sholat subuh
ketemu, dan nanti sebentar salat asar ketemu lagi untuk gantian tugas. Setelah selesai tugasnya dia laksanakan, dia menghadap Allah untuk melaporkan tugasnya. Belum dia melapor, Allah sudah tanya, kaifa taraktum ibadi? Tekamuan tu panjanjamu atangku, apai lagau kang. Jadi yang dijaga secara khusus itu adalah manusia, umat manusia ini. Lalu karena Allah Ta'ala, wapai muntu lagau kang watangku. Dua malaikat ini ketika ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi, jawabannya sama. Malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam, ketika melapor dan ditanya oleh Allah, jawabannya sama. Taraknahum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kering sementara sambajan aku bukui. Menginyo na naung ngalaku jagai sementara mesti sambajang. Jadi kita ini yang secara khusus berjamaah subuh dan berjamaah asar itu laporan khusus. Kita dilapor secara khusus. Tidak berarti yang lain tidak dilapor. Semuanya dilapor, tapi laporan utama adalah yang sholat itu. Berbahagia kita, Bapak Ibu, yang bisa memelihara sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah, karena kita selalu ada di dalam laporan itu. Jadi mudah-mudahan sebentar asar ya kita rame-rame lagi berjamaah, karena ruan ini Pak hatu para jamaah kan suka memang ini tanpa asar anjo ya biasa jamaah itu pipa. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa pelihara dan dua sholat ini kita lakukan secara berjamaah, dan kalau rutin ini yang dua, insya Allah yang lain ikut, akan mudah ikut yang tiga itu. Nah Bapak Ibu sekalian, itu peringatan awal bagi kita untuk kita bersemangat bisa berjamaah subuh untuk subuh-subuh yang akan datang. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua Cabang Muhammadiyah Benteng, bahwa setiap salat subuh yang kita lakukan berjamaah keliling subuh itu, penceramah tetap itu adalah dari pimpinan daerah. Jadi pimpinan cabang yang memprakarsai ini, tapi penceramahnya dari pimpinan daerah. Dan biasanya selalu diisi oleh Pak Saiful Arif, tapi beliau mungkin keluar daerah, belum kembali. Ya, kalau dia tidak ada, biasa digantikan oleh saya atau ketua, siapa saja di antara kami. Kebetulan subuh ini saya yang dapat giliran. Jamaah sekalian, kalau ayat yang saya jadikan pembukaan, saya suka sekali. Makanya itu yang selalu saya jadikan pembukaan. Surah Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sejarahnya begini itu ayat. Ada seorang ulama besar, termasuk salah satu cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap dia menyampaikan di mana saja, selalu ayat ini yang dijadikan pembukaan. Ketika ditanya oleh jamaahnya, lekoya kiai nangu rasangin injir buat pembukaan, tidak numaraing. Leko ba alo he juga si batu buraang. Tapi lah kainyo ku buat pembukaan, ku paingat kalengku. Saya ingatkan diri saya tentang firman Allah ini, dan saya bertekad untuk melaksanakan itu apa yang diperintahkan Allah. Wasari'u, dan sampai akhirnya ayat
133 itu lekua kareng Allah Ta'ala sikang lasir mo ko be mo ko mupiupay ipangampungin na Allah Ta'ala na surangan surugana nuluara na nulunggan na inyo ampunan na Allah Ta'ala na surangan surugana silunggang ilinon ni Mae. Jadi seluas langit dan bumi ampunan Allah itu. Surganya Allah juga begitu. Artinya apa? Allah mudah sekali menerima ampunan kita, permohonan ampun kita, dan Allah juga menyiapkan surga yang luas. Nah, untuk mendapatkan itu hanya orang-orang yang bertakwa yang dapat. Wa'idal lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa itu surga. Jalan untuk memasuki surga itu di ayat 134 ini ada 3. 1, yunfikuna fis sarra wad dharra, berinfak dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, berinfak. Ini perintah dari Allah, infak. Infak itu sudah termasuk di tis sedekah, ya. Zakat. Karena di dalam Al-Quran itu antara zakat dengan sedekah itu sama. Kadang-kadang sedekah yang disebutkan, tetapi infak zakat yang dimaksudkan. Nah, oleh karena itu tanda orang yang mengaku beriman, ampa ngaku ki ramai di kareng Allah Ta'ala ketapa ini. Itu syaratnya pertama mesti harus berinfak. Nah, ia mau salah sedre usaha untuk jamaah subuh ini keliling, ya sekaligus berinfak. Mana tasisuk dijual biasa ya parengeran muki pantam ariamplo. Kemudian itu yang kita kumpul, kemudian berikutnya kita berikanlah kepada 3 orang jamaah yang membutuhkan. Untuk itu kita bagaimana supaya bisa rajin-rajin berinfak. Jadi impa injo gile lohena Bapak Ibu. Bana si rikua sohe Pak gele. Mana si sok di. Yang penting nantang injo. Karena Allah itu sangat mencintai hambanya jika beribadah dan ibadahnya itu rutin. Berkesinambungan itu ibadah. Ya misalnya pas sidakah, ya biar 1000 saja satu kali masuk masjid, rajin kemai barjama, napi 5 kemai barjama kali 5 sakbu, 5.000 kali 1 bulan, resi bilangan 50 sakbu, ampas kali 8 suluh ke sebelah 50 sakbu berai. Tapi coba-cobalah 5.000 dalam 1 hari. Pokoknya. Jadi ini bagaimana kita bisa bersemangat untuk berinfak. Karena ini salah satu perintah Allah untuk menjadi orang bertakwa harus bisa berinfak. Ampat kulara susah Gilela janjan nang suruga ampat kulara. Mana ballo ibadana? Ampat kulara Jadi ibadah rukuk sujud itu pembuktiannya di situ infak. Kemudian bagaimana kita dengan sesama. Injo pembuktian na injo. Balur ku sujud iya mingka saing Pak Beser jarjama mana Pak Impa gila-gila. Susah. Nah, oleh karena itu kita berinfak kata Allah. Yang kedua itu Allah menyebutkan di situ tandanya orang yang bertakwa itu al-kazimin al-ghaiz, orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia punya kesempatan untuk marah. Jadi nurim itu kesempatan laku tapi latahan itu udah latahan. Tidak berarti kita tidak punya marah sama sekali, karena manusia itu harus sempurna seperti itu. Dia punya pemberian Allah itu semua lengkap pada manusia, termasuk kuku apa yang ngasihna. Gila ki tahu apa tidak kuku iya.
Jadi dijaga itu. Itu Imam Abu Musa pamatela jagain na inyo kuku inyo mana no sirata la kuku kili jari kuku ampara paingat yo tahu ya kebiasaan tak kalupa kerupa tahu biasa juga. Jadi, Imam Abu Musa itu dalam riwayatnya itu selalu saya sampaikan mau ke masjid jamaah subuh jadi hatunya kan utirip nu kerang apa jadi kan jadi ada khusus cereknya itu dan yang bertugas itu kemanakannya untuk menuangkan itu air kalau dia berwudu. Kebetulan Bang Injo terlambatnya ringin nih kemanakannya ron apa ya bau horo mereka injo langsung gelari martampak na lasijek nih ceri injo menteng pak petugasan na inyo. Begitu imam ada di depannya dia tuang itu air. Biasanya kan saya limanna ini petak dodong para lah angka ceri injo lah tiri inau rupan na imang injo lah tok lo sejek nih. Nah, gila kuku ini nang bahasa mungkin lah makin masih gini. Merah mukanya. Kejanjangan lah kuku ini. Tapi ini pembantu ni sungkelajannya apa konjo? Ini ayat biasa ni lapau, lapi orang yang ini. Sisuk di kalian aja lapau, lakwa al-kazimin al-ghaiz. Tekulin tahan kuku dari hati siratan nal kuku. Langsung tak muri. Tidak inyo apa rupa anunya sumber. Langsung dia tersenyum, mana pau lah ke pengisik mula kuku Ya, Pak. Artinya apa? Ini orang-orang yang mengaku bertakwa itu begitu ada ayat yang mengingatkan langsung. Jadi di teni konon sangi ayat mentam ari tolinta masih ngaji apa? Agi kuler tahan kuku injo. Coba kita usahakan nih. Jadi injo arala laksanakan sengai injo loh pembukaan injo. Nah, yang ketiga tandanya orang bertakwa di situ ya, dia memaafkan sesamanya. Ya. Mudah sekali memaafkan orang lain. Karena salah satu yang menjadi penyebab kadang-kadang antara kita dengan sesama ini itu karena tidak mau memaafkan. Ada kesalahan orang. Gabalo na injo dite masalah ini gampa si kamakkamase yang. Jadi tiga ini yang dilakukan kalau mau jadi orang bertakwa sehingga akhir ayat Allah itu menyebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Langsung ipau Allah Ta'ala iya to pokoknya kungai lah to kareng Allah Ta'ala. Hanya beberapa kali Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu yuhibbu kepada orang-orang tertentu. Jadi injo talunjo injo. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang ketiga karena ini cara singkat juga. Yang ketiga saya mengingatkan diri saya, mengingatkan kita semua tentang keadaan kita ini. Semakin hari dunia ini semakin kompleks. Tapi tidak berarti semakin baik. Kalau Rasul mengatakan semakin buruk malah. Linon ni may pila al, pila ganay, pila sempurnay, tapi pila daai, pila pandrai. Inilah yang diingatkan Rasulullah kepada kita sekarang. 1413 tahun yang lalu itu Rasul sudah menyampaikan. Kalau pokoknya kadang kang naumakku sinampe. Jadi ada dua kekhawatiran Rasulullah yang saya ingin sampaikan ini. Yang pertama, sabda Rasulullah, yusiku anta tada'a alaikumul umam kama tada'atil akalatu ala kis'atiha. Lakajariang isanampe lakuwa nabita riboko umakku injo umakku lakuwa lari pak rakbukang baturi bansa-bansa marenginjo simpule tok rakbukan relateri mejang. Artinya orang lapar itu menghadapi meja yang ada makanan di situ mereka berebut. Dibaratkan Rasul makanan itu adalah umatnya dan yang berebut itulah bangsa-bangsa lain. Lapak kunjuk lakuan jo, lapak main ki. Jadi
utak na musaba inyo amin killatin fina yauma idzin ya Rasulullah. Saya lihat tinjo gelelo injo umas salang. Tapi Rasul menjawab, lah. Gile ya, kulohe. Bal antum kathir, leko Nabi. Bahkan mayoritas ketika itu umat Islam. Walakinnakum gusaun ka gusa isail. Mingka kalaku alohe kali-kali. Tidak kegasingan simpul laku busa. Bagaimana busa kalau ada banjir misalnya ada busa di atasnya itu lekap pakonyo injo tema aja injo lor kan mama minahang selalu ikut arus saja, dia tidak punya pegangan. Nah, rehat tunjuk kalau kau kajariang ngurap pakonyo masalah injo rehat tunjuk lekau karengan Allah Ta'ala sungguh Allah telah lekau Nabi ta sungguh Allah telah mencabut rasa takut di dalam dada musuh-musuh kamu, di dalam dada umat-umat lain ketika itu. Walailandannallahul mahabati qulubi a'daikum minkum. Lekwa nabita. Tidak ada rasa takut lagi bagi umat-umat lain ketika itu. Sekalipun jumlahnya minoritas. Ya, di Indonesia ini kan di Tesalangin niki ya masih tetap kita mengatakan 90% lah perarangan masuk itu jumlahnya, tapi itu yang gaukang ada pernah seorang mahasiswa yang sengaja memang ingin mengetahui bagaimana umat Islam ini ya dengan sampel yang dia ambil semua yang dia datangi ternyata betul itu orang Islam yang betul-betul melaksanakan itu dia bilang sudah tidak cukup 50%. Gila bukan 50%. Kaman dari Universitas Islam itu ada yang sengaja dia tanya mana pak membaca doa iftitah ngisi di sekolah Islam ini. Kan di UIN injo loh mau jurusan. Ya. Tapi kalau orang masuk di situ syarat utama itu harus tahu mengaji. Loh itu gile bisa ngaji. Nah, itu yang dibikin sampel dia bilang tidak cukup lagi 50% umat Islam yang melaksanakan kewajiban itu. Jadi Allah mencabut rasa takut umat-umat lain kemudian wala yakfifannallahu fi qulubihim alwahan. Karena Allah Ta'ala lakuwa lapan tama iri baramban na inja umma salang inja garing. Ada penyakit. Nah, penyakit apa itu? Alwahan. Sahabat kembali bertanya, wa malwahan ya Rasulullah? Wa apa wahan inja ya Rasulullah? Laku manabita inja wahan inja lakuwa angai tak liwak-liwak mairlino na sana laki-likingan namatin cinta berlebihan kepada dunia dan benci kepada kematian. Ditinkan ya ampalino pidit terkoin joang para rangasiki hanya ya mesti sesuai dengan tuntunan yang ada karena ditinkan kaum masalah ini kena kita sudah tahu betul semuanya, tapi persoalannya apa kita lakukan atau tidak kebenaran itu. Rinjemon kunci nadite ini masalah ini. Kenapa kita bisa mayoritas dan umat lain yang bisa menguasai kita? Sekedar ingin menyampaikan ada yang viral itu, saya tidak tahu apa masuk di HP-nya bapak-bapak. Ada Kapolsek itu di Jawa Barat dimarahi seperti anak kecil oleh orang Cina. Ripia suasui mo tidak mau pauda agin lapau kinanjo menteng itu nyinang kama patung tikukuki ngura mo yang popokon mo kadangin anda ki nganumbaham Bapak Ibu sekalian tentang keadaan pribadi kita coba-coba lihat keadaan Indonesia ini
Ini mesti keputusan lah, putusan pemerintah takut kalau pamati porena. Potani baturi Cina pula lah pantama Indonesia. Gili haselik na. O tahun na mula pantama mai. Nagili potani lah pantama mai, jasanya tantara terlatih mo. Ketika dia lebih banyak, sudah menghancurkan kita. Sudah banyak negara yang dibikin seperti itu oleh Cina itu. Sudah banyak yang prediksi sekarang tahun 2030 Indonesia sudah jadi negara komunis. Bagi kita hang masalah ini ki. Oleh karena itu untuk kita bisa bertahan ya tanang kinjo tolala atur Indonesia ya para tosalang kita pitanang ki para tosalang kadang-kadang. Sekedar kita tahu itu di DPR sudah lebih banyak PKI. Rohiangamu anak-anak PKI kemarin. Sudah tidak ada ditutup-tutupi sekarang. Di tenasanang itu anjaki naung dari kanaknya ibadah aku temu kator jangan seperti itu. Jadi itu kekhawatiran Rasul yang pertama, umat Islam itu akan diobrak-abrik oleh umat-umat lain. Menginjo di Simakarua laku muslim nabita yati ala ummati zaman ri musik laku la kajarian riboko salo ri umatku laku keadaan zaman apa jo keadaannya nanti kamu yang pertama hammathum butunahum kata Rasulullah yang menjadi perhatiannya itu umat ketika itu hanya perutnya sang batan aja lah jarianun perhatian bagaimana supaya dapat yang ingin saya masukkan ke dalam perut saya ini yang keadaan umat nanyo nabi telah tahu ini jadi yang disebutkan yang diucapkan nabi itu pasti benarnya gele nabi ta gele kiki kau paui nabi ta ngupa petunjuk batu relata sampai lapau. Jadi yang pertama umatnya ketika itu kata Rasulullah adalah perhatiannya hanya perutnya. Wa syarafahum mata'ahum. Kebanggaan mereka adalah harta. Berlomba-lomba memperbanyak harta, berbangga-bangga dengan harta yang dimiliki. Nah, peringatan ini kan meneri ayat-ayat maraing alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Selalu berlomba-lomba orang untuk memperbanyak harta. Jadi itu ciri umat Muhammad menghadapi kehancuran. Pertama, perhatiannya perutnya. Yang kedua, kebanggaannya harta. Wa qiblatahum nisa'ahum. Kiblatnya wanita. Tak bangga kini udah nabi popo konjoy. Kiblat umat itu ketika wanita yang jadi kiblatnya. Artinya di tema mau diterjemahkan ini apa? Sabak nanya pokoknya. Jangan mau koni-koni umat ini. Yang keempat yang terakhir ini yang sangat mengagetkan kata Rasulullah. Wadinahum agama mereka. Darahimahum wadinanirahum. Agama mereka adalah dirham dan dinar dan dirham artinya doi. Agama mereka itu katanya uang. Lantang mereka latan jauh agama atau doi dari bu agama tidak memang, tapi coba lihat saya prakteknya tidak ada sesuatu pun upaya yang dilakukan umat ini kecuali harus dinilai dengan uang. Mana Allah Ta'ala lebih sangkai, mana Nabi Ta lebih sangkai, kaya ngaliangan. Jadi ampa Allah Ta'ala pun Nabi Ta pau nagilir aliangan tidak mengharapang, tidak mengharapang. Coba kita memilih pemimpin saja. Baru-baru kita memilih, inilah milih kisah ini bulan 10 sekre. Ini pemimpin selayar mau dipilih. Apa kiblat kita uang? Kalau kiblat kita uang, iya nabang pau Nabi Ta. Lambat tu mai calongi sendo mau riak jodekmu.
Itu artinya agama sudah kita jadikan uang itu agama. Keperhatiannya rinjo munjunjiran. Nah, bagaimana tidak hancur ini daerah kita? Bagaimana tidak hancur negara kita kalau sudah begini prakteknya? Ampar gau kang injo. Nah, lo yang ngomong kita itu lah mau jamaah kita. Barjama mungkin gau kang kapan rakang. Nah, ini ditekan dalam hati ki. Dalam hati ini. Jadi sebelum kita memasuki kematian itu, coba kita usahakan ketika mau kudu nak kulik kisan nangin yusin nampil dari kubur kita rusuk namarin. Itu saja usaha kita. Karena kita diutus oleh Allah, dihidupkan oleh Allah di dunia ini kan untuk beribadah. Lama kini ibadah kini kelamai pas ada barang-barang. Kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak tergilalapi dan juga kita diutus oleh Allah, dihidupkan Allah di atas dunia hanya untuk beribadah. Nah, kulle jilohe nuriboja ripasere, tapi itu kita pergunakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Lohe jakkakko impa injo mana so di mesti impak. Artinya apa? Berbagi kepada orang lain. Pokoknya ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, injo presiden Naido Turki, presiden Turki, ya, Erdogan. Dia sebelum jadi presiden itu di Turki itu di atas 0% di situ tidak harapan. Begitu dia masuk, dia mau menjadikan negara itu zaman-zaman nunjo masalah ini juga nyemangi memang bagaimana supaya bisa Islami. Lalu juga kuncinya Erdogan itu pertama jamaah. Jadi Rasulullah berjamaah nunjo masalah ini. Pertama jamaah harus disuburkan itu jamaah. Yang kedua infak. Suruh infak zakat nunna. Jangan tidak ada yang sesuai dengan harta yang dimiliki. Yang ketiga silaturahim. Lalu ya ini dikunciin aja Erdogan, akhirnya dia mampu menciptakan keadaan itu menjadi terbalik. Baturi nugele baji, alhamdulillah pada yang baik. Artinya tidak berarti tidak ada yang tidak baik di situ, tidak, tapi sudah kelihatan sudah lebih baik yang benar. Ya. Usahakan pokoknya jangan kita saja bagaimana kita rajin berjamaah, kemudian bagaimana kita bisa berinfak, dan bagaimana silaturahim itu kita bisa ampa nunjo ulama Sulawesi Selatan Tuan Tasalam ala kojoni Yusuf Syekh Yusuf kalau di buku nanya lah kuah sesungguhnya agama itu ya, mesti Allah pertama, kita mengenal Allah, kemudian intinya silaturahim itu. Dan apa uang kirim silaturahim ini kamu anjo lah bagaimana kita bisa menggembirakan hati orang lain. Udkhulus sururi fi qulubil ikhwan, menggembirakan hati sesama kita. Dan Bapak dan Ibu, memang nusanaklah kamalakan bangsa-bangsa maring ini yang di luar Islam itu sesungguhnya jamaah kita. Jamaah kita. Mingkaka lakua as-simboli penjo berjamaah masalah ini jumai nah hatu-hatu maringin ini yang mereka malakang ampa gali pokoknya laku aku memalak. Jadi iya nulis simptom kagaringangi ya, kekurangangi ya. Umat maringin je. Dicegah kita untuk bisa berjamaah. Pirangi juga pakai kopi injo. Minan itu tambah aja langkar. Parenta laka sawu suhufakum. Pakarapa ipakalambus yo. Nangin jadi teh pamalaiya mau digaring. Nangin juga garingnya juga jaminan tidak injo. Sodu-sodu teh sapung.
Tama ribala garing, naka ribala garing rinje pe, karinje bahaya ang pantama rinje itu na sa so di mayat mong sulu. Jadi tumuris dari kuha pala sareng patarile, patarila sirimate barang. Ada teman saya yang masuk di rumah sakit begitu, sulu murah lah. Lekona kena lasare pataril pila jadi bukan re. Coba. Jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati ki. Hati-hati ki. Kita pelihara jamaah ini, kita pelihara silaturahim dan ingat berbagilah kepada sesama. Banyak-banyak berinfak. Insya Allah Allah akan menurunkan berkahnya kepada kita semua. Nah Bapak Ibu sekalian barangkali itu peringatan bagi kita. Ya. Jadi talu sumpai pertama ayat yang saya bacakan pembukaan, kemudian 2 hadis, kemudian yang ketiga ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan ya kepada panitia barangkali ada yang ditunjuk langsung jamaah untuk dikasih, kalau tidak ya diwakili oleh panitia saja, nanti diteruskan.